Pengertian Good and Governance. Good and Governance adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik ataupun secara administratif. Good governance merupakan sebuah konsep proses pencapaian keputusan pelaksanaan yang bertanggung jawab sebagai suatu konsensus yang dicapai pemerintah, warga negara, dan sektor swasta. Prinsip-prinsip good and governance. Yang pertama adalah partisipasi. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, yaitu kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Yang kedua adalah penegakan hukum atau rule of law. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan permusuhan-permusuhan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa ditopang oleh sebuah aturan hukum dan penegakannya secara konsekuen, partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis. Kemudian yang ketiga adalah transparansi. Transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya good governance yang akan menghasilkan pemerintah yang bersih atau clean governance. Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini, menurut banyak ahli, Indonesia telah terjerumus ke dalam kubangan korupsi yang berkepanjangan dan parah. Dan yang keempat adalah responsif. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya yang menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum. Dan yang kelima adalah konsensus. Azas ini menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Dan yang keenam adalah equity. Terkait asas konsensus, transparansi dan responsif, clean and governance juga harus didukung dengan asas kesetaraan atau equity, yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Dan yang ketujuh adalah efektivitas dan efisiensi. Konsep efektivitas dalam sektor kegiatan-kegiatan publik memiliki makna ganda, yakni efektivitas dalam pelaksanaan konteks hasil, yakni mampu memberikan kesejahteraan pada sebesar-besarnya kelompok dan lapisan sosial. Dan yang kedelapan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban jabatan publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk kepentingan mereka. Dan yang kesembilan adalah visi strategis. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan good governance karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu cepat. Dengan kata lain, kebijakan apapun yang akan diambil saat ini harus diperhitungkan akibatnya pada 10 atau 20 tahun ke depan. Unsur-unsur governance itu ada dua. Yang pertama adalah negara. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk mengubah pola pelayanan publik dari perspektif birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. Birokrasi populis merupakan tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Unsur yang kedua itu ada masyarakat madani. Masyarakat madani menurut Anwar Ibrahim merupakan sebuah sistem sosial yang tumbuh berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Kemampuan suatu negara mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu sangat bergantung pada kualitas tata pemerintahannya.
di mana pemerintah melakukan interaksi pemerintahannya dengan organisasi-organisasi komersial dan masyarakat madani. Dasar utama masyarakat madani menurut Dewan Raharjo adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dalam hidup persaudaraan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman yang menonton bisa mengambil pembelajaran dari Good and Clean Governance ini. Sekian, kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.